Halo, saya Rana Nabila Mulyono Putri, saya asesor SDM Aparatur Ahli Pertama dari instansi BKD Kaltara. Sekarang saya izin menyampaikan hasil learning journal saya mengenai manajemen ASN. Saya meringkas isi modul menjadi 5 bagian utama. Yang pertama dari pendahuluan, di mana diketahui bahwasanya ASN itu berperan penting untuk menimbang atau membangun masyarakat yang madani, profesional, netral, bebas KKN, serta mampu melayani publik secara adil. Yang kedua, pada poin kedudukan, peran hak dan kewajiban serta kode etik, diketahui bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, di mana keduanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sehingga wajib memberikan pelayanan publik yang terbaik. Nah, dalam melaksanakan pelayanan ini, kita sebagai ASN itu memiliki hak berupa gaji, tunjangan, cuti, dan lainnya, serta memiliki kewajiban. Salah satunya yaitu kita wajib menjaga persatuan dan integritas. Kita juga wajib menjaga kode etik untuk mempertahankan martabat serta profesionalisme dari ASN. Nah, poin yang ketiga mengenai sistem merit. Diketahui bahwasanya pengelolaan ASN itu berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kerja tanpa diskriminasi. Nah, ini mencakup rekrutmen yang terbuka, promosi yang adil, penilaian kinerja yang objektif, pengembangan kompetensi, serta sistem reward dan punishment yang adil dan transparan. Kemudian, untuk poin mengenai mekanisme pengelolaan ASN, diketahui bahwasanya pengelolaan itu meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pertimbangan pangkat dan jabatan, pertimbangan pola karir, dan lainnya. Kemudian, untuk poin tujuan akhir itu kita kesimpulannya sebagai ASN wajib menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas demi pembangunan nasional. Adapun asesor SDM ahli pertama memiliki fungsi dan tugas utama sebanyak 14 poin, di mana inti dari poin-poin ini adalah kita sebagai asesor wajib untuk mempersiapkan asesmen, kemudian melaksanakan asesmen dengan bertanggung jawab, serta bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil asesmennya. Ketika kita kaitkan materi yang ada di modul dengan tugas-tugas pokok dari asesor, maka kita akan menemukan poin-poin berikut ini. Yang pertama, dari bagian pendahuluan, yaitu tugas asesor adalah membantu memastikan bahwa ASN yang telah direkrut ini benar dan telah dikembangkan berdasarkan karakter yang profesional, netral, bebas KKN, dan juga ideal sebagai pelayan publik. Nah, kemudian pada poin kedudukan peran hak dan kewajiban serta kode etik, asesor inilah yang menilai apakah individu ASN ini benar memahami dan menerapkan nilai-nilainya, serta kode etiknya termasuk integritas, kepatuhan hukum, dan perekat persatuan bangsa. Poin yang ketiga, sistem merit. Nah, asesor menjadi garda terdepan dalam menilai dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif agar rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir dari ASN ini benar-benar berdasarkan sistem merit, bukan faktor yang subjektif. Pada poin yang keempat, mengenai mekanisme pengelolaan ASN, hasil asesmen yang dilakukan oleh asesor itu menjadi dasar bagi perencanaan kebutuhan SDM, kebutuhan promosi dan mutasi, pengembangan kompetensi, dan yang lainnya. Kemudian, pada poin tujuan akhir, dengan melaksanakan asesmen yang akurat dan objektif, asesor ini berkontribusi langsung menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, efisien, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas sebagai asesor, tentu saya menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Dua tantangan utama saat ini adalah belum terpenuhinya kualifikasi SDM yang tersedia, dan juga belum tersedia mekanisme asesmen dan mekanisme tindak lanjut hasil asesmen di BKD Kaltara. Untuk tantangan yang pertama terkait kualifikasi SDM, dikarenakan asesor adalah formasi yang baru ya, sehingga tidak ada asesor senior yang dapat mendampingi saya, sehingga saya harus secara aktif melakukan atau mencari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi saya, di mana asesor itu kan wajib memiliki sertifikasi dan juga pernah melakukan magang. Nah, karena itu saya dan rekan satu farmasi saya secara aktif dan mandiri berusaha untuk mengembangkan kompetensi kami sebagai asesor dengan cara mengajukan permohonan studi tiru ke UPTD Assessment Center di luar Kaltara, kemudian mencari info, pelatihan, BIMTEK maupun sertifikasi asesor, lalu mengajukan ke UMPEK agar disetujui. Kemudian juga mengikuti webinar mengenai manajemen SDM dan asesmen, sehingga harapannya kami dapat menjadi asesor yang tersertifikasi dan juga menjadi asesor yang pernah magang, sehingga kami bisa menyerap ilmu dari asesor lain yang lebih senior untuk diterapkan di BKD Kaltara. Untuk poin yang kedua, terkait belum adanya mekanisme asesmen, nah, tindak lanjut kami ke depannya adalah kami berusaha untuk mempersiapkan kelengkapan dari indikator-indikator utama mekanisme asesmen. Contohnya, kita mempersiapkan SOP asesmen, instrumen tesnya untuk kompetensi dan potensi, mempersiapkan petunjuk teknis asesmennya, kemudian kita juga mempersiapkan panduan pelaksanaan wawancara, CAT, simulasi, dan lain sebagainya, sehingga dapat bermanfaat untuk asesmen ke depannya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf atas kurang-kurangnya. Semoga teman-teman dan ibu berkenan untuk menerima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.